warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, salam sejahtera dan salam semangat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat karunia-Nya kita bisa diberikan kesehatan dalam kehidupan di masa pandemi ini, dengan semangat yang ekstra, dengan semangat yang lebih untuk menjalani kehidupan di new normal seperti saat ini. Senang sekali rasanya saya bisa berdiri di sini untuk menyapa adik-adik semua, meskipun dalam kondisi seperti ini dan mengharuskan kita melakukan pertemuan dalam kondisi jarak jauh seperti yang saat ini kita lakukan. Ya, baiklah, sebelum jauh kita akan melakukan perkenalan dulu nih supaya lebih akrab dan lebih santai. Jadi dengan saya untuk memperkenalkan diri, perkenalkan adik-adik, nama saya adalah Fitria Febrianti. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI di semester 7 jurusan bimbingan dan konseling yang sedang melaksanakan program PPL. Jadi maksud kakak berdiri di sini adalah ingin membekali membekali adik-adik supaya adik-adik dapat mendapatkan informasi sedikit dan sepatah dua kata yang insya Allah dapat berguna untuk adik-adik guna menyelesaikan masalah yang adik-adik hadapi. Kemudian kakak juga ingin sekali semoga ilmu ini bermanfaat untuk adik-adik. Kemudian kakak juga ingin jika informasi ini dapat membekali adik-adik supaya adik-adik bisa menentukan arah pilihan untuk adik-adik lakukan ke depannya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan arah kegiatan kita, arah keinginan kita tanpa kita tahu sebuah informasi, arah hidup kita tanpa kita tahu sesuatu yang valid untuk bisa dijadikan arah dan kita bisa dijadikan sebuah panutan seperti itu. Nah, di sini kakak akan menyampaikan sebuah layanan informasi, yaitu di mana layanan informasi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang memungkinkan untuk teman-teman mendapatkan informasi yang berguna untuk kehidupan teman-teman adik-adik berikutnya di jenjang SMA atau di kehidupan sosial, pribadi atau karir. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang adik-adik hadapi, juga untuk membantu adik-adik untuk memutuskan sebuah pilihan atau keputusan seperti itu. Nah, untuk topiknya sendiri, hari ini kakak akan membawakan topik tentang tema game online. Nah, jadi remaja seperti adik-adik saat ini pasti tidak akan asing dengan yang namanya game online. Nah, selain kekinian masalah tentang topik game online ini juga insya Allah akan bermanfaat untuk adik-adik, karena di sini kakak ingin adik-adik tahu bagaimana sih ciri-ciri kecanduan game online, bagaimana bahayanya, apa saja pandangan masyarakat tentang game online, terutama pandangan orang dewasa terhadap game online. Terus kemudian bagaimana juga cara kita menyikapi, dan ada tips-tips dari kakak untuk adik-adik semua supaya tidak sampai kecanduan oleh game online. Jadi teman-teman adik-adik bisa melakukan keseimbangan dalam kehidupan kita dari masalah pribadi, karir, pendidikan, bersosial, dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam setiap kegiatan bimbingan pasti mempunyai asas-asas yang harus dilaksanakan. Dalam layanan informasi ini, kakak menggunakan asas kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan, dan kekinian.
Jadi yang pertama adalah asas kesukarelaan. Jadi teman-teman adik-adik bersedia sukarela untuk menyaksikan tayangan ini, menyaksikan video ini dengan tanpa paksaan dari siapapun dan atas kesadaran diri sendiri. Kemudian ada asas keterbukaan, yaitu adik-adik bisa dengarkan informasi yang disampaikan itu dalam keadaan terbuka yang belak-belakan atau tidak ada yang ditutup-tutupi dan dengan kejujuran. Yang ketiga adalah asas kenormatifan, jadi setiap kegiatan harus berlandaskan dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam sosial bermasyarakat maupun nilai moral dalam agama. Dan yang terakhir adalah asas kekinian, karena yang akan kita bahas di sini adalah tema-tema kekinian yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan remaja yang sedang dialami oleh adik-adik saat ini, seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk mengikuti layanan ini? Adik-adik cukup menyaksikan saja videonya dengan seksama, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan adik-adik menanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keimanan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, alhamdulillah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di usia remaja seperti kita saat ini, pasti adik-adik sebagian besar punya yang namanya aplikasi game online yang terpasang di smartphone adik-adik. Bisa jadi itu game online Mobile Legends atau PUBG Mobile, ada Wild Rift, Call of Duty Mobile, Free Fire, dan lain-lain. Atau ada juga yang menginstalnya di dalam laptop atau PC yang dimiliki adik-adik, seperti Dota, Grand Theft Auto, Point Blank, dan masih banyak lagi game-game yang sekiranya bisa dimainkan, seperti itu. Nah, bagaimana situasi saat ini, pandangan dari orang-orang mengenai game online? Yang seperti adik-adik tahu ya, kebanyakan berita yang diangkat adalah anak kecanduan game online dan bagaimana marahnya orang tua ketika melihat anaknya sedang bermain game online seperti itu. Nah, ada beberapa ciri-ciri yang mengindikasi bahwa seseorang itu kecanduan dengan game online. Apa saja? Yang pertama, dia akan resah ketika jauh dari game online, jauh dari video game. Yang kedua, dia akan selalu menghabiskan waktu dan tidak mau lepas dari game online. Pikirannya hanya tertuju pada game online. Yang ketiga, dia tidak mau melakukan aktivitas lain selain bermain game online. Dan yang keempat, pikirannya hanya tertuju pada game online. Dan yang kelima, bisa saja mereka berbohong tentang waktu mereka bermain game online. Jadi, yang dia bermain game online secara seharian, karena dia tidak mau dibilang kecanduan, dia bisa saja berbohong seperti itu. Kemudian, munculnya masalah-masalah di dalam keluarga, dalam pendidikan, atau di masalah sosial teman-teman adik-adik yang disebabkan oleh si game online tersebut. Nah, jika kita sudah masuk ke dalam beberapa kriteria tadi, sebaiknya kita sudah mulai mengurangi game online karena sudah termasuk dalam kecanduan seperti itu. Jadi apa saja bahayanya? Bahaya dari kecanduan game online ini. Jadi yang pertama adalah teman-teman adik-adik semua bisa merasakan nyeri otot. Jadi ketika kita bermain
game online terlalu lama, otot kita akan merasakan nyeri karena biasanya ketika main game online tubuh kita tidak ada yang bergerak, hanya mengandalkan jari-jari tangan dan juga mata yang terfokus pada layar. Itu menyebabkan tulang punggung dan kaki bisa merasakan nyeri yang amat hebat ketika kita bermain terlalu lama. Yang kedua adalah kekurangan vitamin D. Loh, apa hubungannya, Kak? Kenapa bisa kekurangan vitamin D? Ya, karena vitamin D sebagian besar ada di dalam sinar matahari. Jadi ketika teman-teman adik-adik terus bermain game sampai begadang atau sampai bangunnya siang dan tertinggal sinar panas matahari yang mengandung vitamin D, itu bisa berakibat lumayan fatal seperti itu untuk pertumbuhan tulang kita. Nah, yang ketiga adalah bisa terjadinya perubahan fisik. Kenapa demikian? Karena biasanya yang kecanduan main game online, dia akan terus-menerus bermain sehingga lupa makan atau justru makan berlebihan yang sama. Seperti misalkan sudah bermain game online terus-menerus, dia kurang makan, bisa jadi tubuhnya akan menjadi sangat kurus dan kekurangan vitamin. Ada juga yang sampai saking malasnya masak atau membeli sesuatu, hanya berdiam diri di depan layar, biasanya dia akan menyetok makanan-makanan instan dan minuman-minuman instan. Ya, seperti yang adik-adik juga pasti sudah tahu bagaimana keadaan di warung internet misalnya. Nah, itu bisa terjadi di rumah ketika kita sudah asik bermain dan mempunyai alat yang lengkap untuk bermain game online. Seperti itu. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang instan atau junk food dan minuman yang instan, itu bisa menyebabkan obesitas dan menyebabkan kegendutan yang berlebih. Apalagi ditambah jarangnya berolahraga, sehingga penumpukan lemak di dalam tubuh bisa menyebabkan obesitas. Seperti itu. Dan yang terakhir bahayanya adalah kekurangan tidur. Pasti adik-adik tidak akan asing dengan orang yang kekurangan tidur karena masih menatap layar handphone, mau itu dia bermain game online kah atau sekedar bermain media sosial kah, itu apalagi dengan kecanduan game online yang terus-menerus dilakukan hingga dia akan memakan waktu tidur kita sehingga kita kekurangan tidur. Ada yang bahkan bermain Mobile Legends dengan teman-temannya, bergadang dan berkumpul itu sampai jam 3 pagi dan esoknya masih sekolah, masih harus bangun pagi dan sekolah. Akhirnya dia kekurangan tidur dan akhirnya justru tidak fokus di kelas. Seperti itu. Itulah yang membuat mungkin ada masalah-masalah yang muncul akibat dari kekurangan tidur, seperti masalah misalkan belajar yang tidak fokus sehingga nilai menurun, atau pekerjaan rumah yang terbengkalai, atau sosial dengan teman, seperti harusnya mereka berinteraksi secara real di dunia nyata, tapi hanya berinteraksi di dalam game, sehingga itu bisa memutus tali silaturahmi ketika dia bertemu atau pas-pasan langsung, seperti itu. Nah, teman-teman jadi sekarang sudah tahu apa saja kan ciri-ciri kecanduan dari game online dan bahaya-bahaya apa saja yang bisa diakibatkan dari kecanduan game online. Berarti game online ini sebenarnya buruk dong, ya nggak sih? Seperti tadi sudah kita bahas adalah negatifnya dari game online, tapi tidak semua seperti itu. Game online juga punya manfaat loh teman-teman. Yang pertama, kita bisa merefresh otak dan mendapatkan hiburan dari game online. Ada orang-orang yang menjadikan game online sebagai tempat hiburan untuk merefresh otak supaya segar kembali, karena di musim seperti ini kita tidak bisa jalan-jalan kemana-mana, jadi hanya bisa berdiam diri di rumah dan memainkan game online, seperti itu. Yang kedua, tidak hanya kita hilangkan dulu sisi negatifnya. Yang kedua adalah
teman-teman adik-adik bisa menambah wawasan, misalkan seperti belajar bahasa asing dari game online seperti itu. Sudah banyak berita-berita walaupun tidak seimbang dengan berita negatifnya, tapi tidak sedikit orang-orang yang berhasil ke luar negeri mendapatkan prestasi dari game online. Jadi dia bisa belajar bahasa asing dari game online tersebut, kemudian dia bisa mendapatkan teman baru, teman-teman dari luar daerah atau luar negeri sekalipun dari game online. Nah, banyak juga kejuaraan yang sekarang sudah mulai diangkat oleh pemerintah dari game online. Jadi keahlian teman-teman, bakat adik-adik untuk memainkan game sudah akan lebih diakui, akan lebih diapresiasi karena sudah dibuat kejuaraan bahkan antar dunia, tidak lagi antar kota, bahkan antar dunia seperti itu. Nah, jadi tidak hanya sisi negatifnya saja yang ada pada game online, tapi kita juga punya sisi positif yang bisa kita dapatkan asal tidak berlebihan dalam bermain game online. Nah, jadi sebenarnya game online itu boleh kok. Nah, di sini kakak punya tips-tips gimana caranya supaya adik-adik di masa remaja yang saat ini penuh dengan kesenangan bermain, gimana caranya agar tidak kecanduan dengan game online. Mau tahu caranya? Oke, sebentar lagi kakak akan berikan informasinya. Nah, adik-adik, berikut ini akan kakak sampaikan bagaimana tips-tips agar kita tidak kecanduan dengan game online. Sebenarnya tipsnya hanya sedikit, hanya saja memerlukan tenaga ekstra untuk kita melakukannya dan tekad sungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang akan kakak sebutkan setelah ini. Jadi kita langsung mulai saja. Tips yang pertama adalah batasi waktu kita bermain game. Ingat, batasi. Jadi di sini adik-adik harus menggunakan jadwal yang lebih rinci untuk teman-teman bisa atur kapan bisa waktunya bermain game dan kapan bisa harus mengerjakan pekerjaan sekolah, kapan harus membantu orang tua di rumah, kapan harus bersosialisasi dengan teman, dan kapan juga untuk waktu pribadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuat komitmen untuk dilakukan bahwa misalkan dalam satu hari saya bermain game online 1 sampai 1,5 jam. Oke. Sudah dicatat dan sudah dilakukan dengan baik. Atau hari Minggu saya bebas melakukan bermain game online asal pekerjaan saya di rumah maupun di sekolah sudah selesai, seperti itu. Buatlah peraturan, buatlah jadwal yang tidak memberatkan dan tidak membuat stres, namun tetap bisa teman-teman gunakan waktu luangnya untuk bermain game. Nah, pesan kakak di sini adalah ketika adik-adik sudah membuat suatu komitmen, tolong untuk dijalankan sesungguh-sungguh mungkin, karena ketika dalam komitmen tersebut ada celah sedikit saja untuk melonggarkan komitmen tersebut, maka itu akan meruntuhkan benteng yang sudah kita buat. Contohnya, teman-teman adik-adik sudah berkomitmen untuk satu hari saya akan bermain game online sebanyak 1 jam saja. Oke, sudah berbulan-bulan dilakukan, tiba-tiba muncullah rasa ingin nanti dulu deh, masih bisa dikerjain tugasnya, atau nanti dulu deh tanggung, nanti dulu deh, bisa deh, seperti itu. Ketika adik-adik sudah melonggarkan suatu komitmen, itu akan menentukan segalanya dan bisa merusak komitmen yang sudah dibuat, seperti itu. Jadi kemungkinan komitmennya akan rusak ketika kita memberikan kelonggaran sedikit saja pada peraturan yang sudah kita buat sendiri. Nah, jadi
Kakak harapkan teman-teman bisa mengatur waktu, memanajemen waktu dengan baik sehingga kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita nantinya. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa mengisi kegiatan lain yang lebih bermanfaat, yang lebih menarik untuk adik-adik selain dengan game online. Misalkan saat remaja saat ini, adik-adik ini perlu aktif dalam organisasi, dibutuhkan keaktifannya untuk organisasi dan ekstrakurikuler yang akan membantu adik-adik untuk melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, apa saja sih isi kegiatannya? Misalkan bisa adik-adik melakukan quality time dengan membaca novel kah, atau menonton film kah. Terus bisa juga adik-adik mengikuti kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Misalkan mengikuti kegiatan OSIS, mengikuti kegiatan pramuka, organisasi lain seperti Rohis, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menambah jam waktu di sekolah sehingga kita tidak terlalu terpaku dengan handphone atau gadget yang kita miliki. Seperti itu bisa dengan OSIS tadi. Misalkan adik-adik ikut organisasi OSIS, adik-adik bisa merencanakan, mengembangkan bakat adik-adik untuk menyusun jadwal, menyusun acara sesuai dengan divisi atau seksi yang adik-adik ditempatkan di OSIS. Seperti itu. Dengan acara di sekolah kita ikut membantu, atau juga menyampaikan ide-ide kreatif saat rapat di organisasi OSIS untuk kegiatan di sekolah seperti itu, dan itu bisa mengembangkan bakat dari adik-adik semua. Yang kedua, adik-adik bisa mengikuti kegiatan pramuka, atau biasanya dalam pramuka itu ada kegiatan pencinta alam. Nah, ini khusus yang suka dengan alam, yang suka dengan traveling, yang suka dengan nature, seperti itu, yang suka dengan alam. Jadi teman-teman bisa menggali bakat juga, sekaligus bisa refreshing ketika kita ikut kegiatan pramuka yang notabene-nya lebih banyak di luar ruangan, dan melibatkan fisik secara langsung, seperti itu. Atau juga bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ketika teman-teman mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, itu akan membantu teman-teman juga dalam pemilihan karir di jenjang SMA nanti. Nah, banyak sekali ekstrakurikuler yang dapat teman-teman ikuti. Misalkan seperti yang suka olahraga, ada ekskul berenang kah, atau bola basket kah, atau silat, mungkin sepak bola, terus juga masih banyak lagi ya teman-teman, adik-adik untuk mengikuti berbagai macam ekskul yang bisa diambil oleh adik-adik untuk untuk memperbanyak waktu dengan kegiatan-kegiatan positif yang lebih positif dibandingkan dengan game online. Sebenarnya bisa sih kita tidak ikut ekskul dan lebih memilih game online, tapi manfaatnya lebih banyak ke ikut organisasi, karena di sana ikut ekstrakurikuler, karena di sana kita bisa bersosialisasi dan berinteraksi secara langsung untuk mengembangkan perkembangan sosial kita sebagai seorang individu. Nah, yang ketiga adalah kita membutuhkan liburan. Jadi jadwalkan liburan secara rutin. Nah, tapi di sini bukan liburan yang mewah ya teman-teman. Bisa jadi dengan sekedar bertemu dengan teman-teman melalui virtual atau video conference, atau dengan video call atau teleponan. Itu bisa dijadwalkan supaya kita refresh dan menceritakan apa-apa yang menjadi masalah kita ke sahabat-sahabat kita, supaya bisa diajak berdiskusi. Itu juga bisa refresh otak selain dengan game online. Atau pergi ke tempat-tempat yang sunyi, kita bisa
melakukan quality time dengan diri kita sendiri supaya lebih rileks, lebih dapat berpikir dengan jernih, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan dan menentukan arah akan kemanakah kita selanjutnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita harus memahami dengan sungguh-sungguh, kita harus tahu betapa pentingnya kehidupan nyata atau real life daripada game. Nah, inilah yang membuat sebagian orang tua dari kita merasa sangat marah ketika yang dilihat oleh orang tua kita hanyalah memegang smartphone, gawai atau gadget kita. Seperti itu. Jadi seakan-akan kita sudah punya dunia sendiri saat bermain dan melupakan dunia yang asli. Jadi muanya terbengkalai karena kita punya dunia sendiri di dalam game dan tidak memikirkan kenyataan yang ada, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, adik-adik harus mengetahui nih betapa pentingnya real life, betapa pentingnya kenyataan kehidupan nyata dibandingkan game online. Karena bagaimanapun kita hidup dalam kehidupan yang nyata, kita akan melangsungkan kehidupan kita bukan di dalam game tetapi di kehidupan yang nyata. Seperti kita harus melaksanakan tugas untuk nilai kita untuk menuju ke jenjang berikutnya, ke jenjang SMA, ke jenjang kuliah, dan sampai dengan ke jenjang industri atau tempat kita akan kerja nanti, kita akan berorientasi di dalam dunia nyata. Tidak bisa kita terus-menerus di dalam game online tersebut. Nah, itu adalah beberapa tips dari kakak supaya adik-adik tahu nih gimana caranya supaya tidak kecanduan game online. Karena game online itu benar-benar ketika sudah kecanduan akan terlihat sangat berbahaya. Oke, di sini kakak punya contoh kasus. Ada seorang remaja, dia sangat kecanduan dengan game online. Jadi dia itu kakak tidak akan sebutkan namanya. Jadi hanya seorang remaja laki-laki, dia terindikasi ciri-ciri dari kecanduan game yang tadi kakak sebutkan, seperti itu. Jadi dia akan tidur di malam hari, di larut malam, sampai bahkan sampai begadang, sampai subuh, dan dia esoknya harus sekolah lagi dengan waktu tidur yang sangat sedikit, membuat dia lebih mudah marah, lebih mudah berontak, atau ketika libur, ketika dia bergadang dengan teman-temannya, dia akan tidur sampai pagi, sampai siang bahkan ketika bangun, dan di rumah hanya melakukan bermain game, makan, dan tidur. Hanya itu saja kegiatan dia, sehingga kegiatan dia ini menyebabkan perubahan fisik yang lumayan signifikan. Kemudian dia akan tidur di dini hari, di larut malam, kemudian akan bangun di siang hari untuk makan, kemudian akan bermain game lagi sampai dengan larut malam. Hanya itu saja kegiatannya, dan saat ini yang nggak ketahui dia menderita obesitas. Karena yang pertama, dia kurang bergerak, kurang berolahraga, kemudian tidak pernah bertemu dengan sinar matahari atau tidak mendapat cukup asupan vitamin D, dan lebih sering memakan junk food. Nah, yang membuat tubuhnya semakin membesar dan sekarang dia menderita obesitas. Nah, dari bahaya itu teman-teman semoga bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya game online itu boleh kok, tetapi dengan batas yang wajar. Jadi diusahakan ketika teman-teman sudah terindikasi dari ciri-ciri yang tadi sudah kakak sebutkan, ciri-ciri kecanduan game, alangkah baiknya kalau kita bisa meminimalisir dengan tips-tips yang tadi. Jadi teman-teman sudah bisa membuat jadwal, dan yang paling pertama adalah niat yang serius dan membuat komitmen. Ingat, jangan dilanggar, karena itu bisa meruntuhkan komitmen apa yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, mungkin dari kakak itu dulu.
Dan untuk bagian akhirnya kakak akan menyimpulkan bahwa kecanduan game online itu bisa diobati dengan tips-tips yang sekiranya teman-teman bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menghilangkan kecanduan, atau yang belum terindikasi bisa melakukan hal-hal tersebut agar tidak terindikasi ketika mencoba game online. Karena game online ini selain punya manfaat yang banyak, dia ketika kita sudah terjerumus sangat dalam, dia bisa mematikan, dan dia sangat berbahaya karena banyak sekali masalah yang akan timbul, baik itu fisik, mental, dan masalah lain yang berkaitan dengan kehidupan sehat kita. Nah, untuk pengakhiran, kakak mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan atau sekiranya salah. Mohon untuk memberikan kritik dan saran. Kita bisa berdiskusi bagaimana baiknya, karena kakak juga masih dalam tahap pembelajaran, masih belajar, sehingga masih butuh banyak masukan dan kritik yang harus kakak terima, sehingga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, itu saja untuk topik game online kali ini. Kakak izin pamit. Semoga bermanfaat diskusi kita kali ini dan pemaparan informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.